Peristiwa di seputar khutbah Rasulullah SAW pada pelantikan Imam Ali bin Abi Thalib di Ghadir Khum. 10 tahun setelah hijrah, Rasulullah SAW memerintahkan pengikut-pengikut setianya untuk memanggil semua orang dari berbagai penjuru untuk bergabung dengan beliau pada haji terakhir. Itulah pertama kali kaum muslimin yang berjumlah banyak sekali berkumpul di suatu tempat di hadapan pemimpin mereka, Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 18 Dzulhijjah, usai melaksanakan haji terakhirnya atau haji wada, Nabi Muhammad SAW pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah, di mana ia dan kumpulan kaum muslimin sampai pada satu tempat bernama Ghadir Khum. Saat ini dekat dengan Juhfah, sekitar 200 km dari Mekah. Itulah tempat di mana orang-orang dari berbagai penjuru saling menyampaikan salam perpisahan dan kembali ke rumah dengan mengambil jalan yang berbeda-beda. Di tempat inilah turun ayat Al-Quran. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4. Usai menerima ayat di atas, Nabi Muhammad SAW berhenti di suatu tempat, Telaga Khum, yang sangat panas. Rasulullah SAW memerintahkan rombongan untuk berhenti dan mendirikan kemah. Lalu, beliau memerintahkan semua orang yang telah terlanjur berada jauh di depan untuk kembali dan menunggu sampai para jamaah haji yang masih tertinggal di belakang tiba dan berkumpul semuanya. Ketika jamaah haji lainnya tiba di Ghadir Khum, saat itu jumlahnya mencapai sekitar 120.000 orang. Rasulullah SAW menyuruh Salman untuk membuat mimbar tinggi dari batu-batu dan pelana unta agar ia bisa menyampaikan khutbah. Rasulullah SAW pun naik ke mimbar dan menyampaikan pidatonya, yang ringkasan isinya adalah sebagai berikut. Ketahuilah, wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan Ali sebagai wali dan imam kamu, dan telah mewajibkan kepada setiap orang darimu untuk mentaatinya. Sah keputusan hukum yang diambilnya, dan berlaku kata-katanya. Terlaknat orang yang menentangnya dan memperoleh rahmat orang yang mempercayainya. Dengarlah dan patuhilah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanmu dan Ali adalah pemimpinmu. Kemudian keimanan dan kepemimpinan berikutnya ada pada keturunan yang berasal dari tulang sulbinya sehingga tiba hari kiamat. Sesungguhnya tidak ada yang halal kecuali apa yang telah dihalalkan oleh Allah, Rasul-Nya, dan mereka. Dan tidak ada yang haram kecuali apa yang telah diharamkan oleh Allah, Rasul-Nya, dan mereka. Setelah menyampaikan pidatonya, Nabi meminta Imam Ali naik ke mimbar dan mengangkat tangan imam serta mengenalkan kepada umat Islam bahwa Ali bin Abi Thalib adalah penggantinya. Nabi bersabda bahwa ketaatan kepada Ali bin Abi Thalib sama dengan ketaatan kepada beliau. Setelah Nabi SAW mengangkat atau meresmikan keimaman Imam Ali alaihissalam di hadapan kurang lebih 120.000 sahabat, beliau SAW bersabda sebelum menyuruh setiap orang yang ada pada waktu itu untuk satu persatu membaiat Imam Ali alaihissalam di hadapan beliau SAW. Hendaknya yang hadir ini menyampaikan kepada yang tidak hadir, dan hendaknya orang tua menyampaikan kepada anak-anaknya. Hadis ini dikenal dengan nama hadis Al-Ghadir.
derajat hadis ini adalah hadis yang paling mutawatir, dan tidak ada satupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melebihi kemutawatiran hadis ini. Yang menulis hadis Ghadir ini di kitab-kitab hadis Ahlus Sunnah dan tafsir-tafsir Ahlus Sunnah banyak sekali, dan yang mengakui kemutawatirannya juga banyak sekali. Sedang perawi, penukil hadis, dan yang mengakui kemutawatirannya pun sangat banyak. Sebagian kitab-kitab tersebut disebutkan di bagian bawah tulisan ini. Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, wafat tahun 310 Hijriah, menulis kitab bernama Al-Wilayatu, yang menulis turuk atau jalan perawian hadis ini sebanyak 75 jalan atau turuk atau sahabat. Padahal mutawatir itu cukup 9 turuk.